Nona Wu, penyakitmu sudah mencapai stadium akhir. Dan waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Karena hidup sudah sampai di penghujungnya, aku masih ingin menghabiskan ulang tahun terakhir bersama suamiku. Hari ini juga hari dia memenangkan balapan mobil. Sin, aku suka kamu. Bukan Gu 11 Jun atau siapapun. Maukah kamu menikah denganku? Kamu datang buat apa? Aku datang buat merayakan ulang tahunmu. Lihat, ini kue favoritmu dari toko itu. Kue ini sangat menjijikan. Cuma 5 macam ini. Siapa yang mau orang seperti ini? Tapi ini dulu kita. Sudah, jangan sebut-sebut kita lagi. Aku kasih tahu, jangan mempermalukan diri di sini. Kalau tahu diri, cepat-cepat pulang, Ziki. Akulah istrimu yang sah. Kak Ki, aku ingat, aku tidak mengundang orang kampungan seperti ini untuk datang ke pesta ulang tahunmu. XIN. Aku benar-benar hanya menyukaimu. Kalau kamu tidak suka dia, aku akan segera menyuruhnya pulang. Ikut aku. Gu Shijun. Kita sudah bercerai. Kenapa? 3 tahun perasaan kita, kamu lupakan semuanya? Kamu sadar tidak, aku sekarang di dunia mana? Rasanya kita bukan dari dunia yang sama. Aku hanya bisa dibantu oleh orang seperti Anmisin. Putri orang kaya, bersamanya aku bisa maju. Sedangkan kamu cuma beban. Tapi juara ini juga aku yang mengajarimu. Tiga menit 11 detik, 0,8 detik lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana? Kak Ziki, lihat kamu. Di titik keluar tikungan harus cepat lepas gas. Tingkatkan kecepatan lurus. Penyesuaian di titik keluar tikungan adalah kunci kemenangan. Dengan begitu banyak gelar juara, ayo kita menikah. Kamu ngomong apa sih? Juara ini sepenuhnya hasil usahaku sendiri. Kamu cuma gadis kampungan, berani-beraninya mengajariku. Shijun. Ambil uang ini. Anggap saja sebagai ganti rugi dariku. Ambil, kamu ambil. Ambil, aku ambil. Shijun. Aku mohon padamu. Aku bisa berlutut untukmu, boleh? Shijun. Jika kau benar-benar datang. Lepaskan dirimu. Aku akan mengabulkannya. Naskah apa ini? Tokoh utama yang lemah. Tokoh utama diperlakukan buruk oleh pria brengsek dan wanita licik tapi tidak melawan. Masih memberi ucapan selamat, masih mencari mati. Sungguh memuakan. Kakak, jangan bicara lagi, aku dengar. Gu Yonghou, kau juga lulusan bahasa Spanyol yang hebat kan? Bagaimana dengan naskah ini? Aku ini.
Semua masuk ke dalam naskah. Cari mati kau, minggir. Menurut alur naskah, bukankah aku akan segera? Kalau begitu, nyawaku, darahku. Pasangan brengsek. Ajal kalian sudah dekat. Gu 11 Jun, kau tidak ada habisnya. Kakak Siki, kau tidak apa-apa? Gu Shijun. Dasar jalang, berani-beraninya memukulku. Apa masalahnya aku memukul? Memukul pelakor perlu pilih hari? Jangan keterlaluan, aku peringatkan. Aku memang tidak ada habisnya. Mau apa kau? Gu 11 Jun, kau tunggu saja. 2 hari lagi kompetisi balap CBS kau juga ikut, kan? Urusanmu apa? Kau tunggu saja. Kakak Siki. Halo. Jual gelangku di pasar gelap dengan harga tinggi. Aku ingin menukarnya dengan motor balap. Apa? Gelang giok ini bukan harta berhargamu sejak kecil? Ya, ini satu-satunya harta pemilik aslinya. Tanpa bantuannya, mungkin tak akan menemukan keluarga lagi. Bosku, keluargaku, gelang giok pusaka keluarga. Adik perempuanmu akhirnya ditemukan. Gimana sih, Ome? Investigasi awal, Nona besar di Kyoto. Katanya akan ikut balap motor jalanan besok. Baik, Profesor Heu, Profesor. Forum Medis Dunia mengundangmu untuk berbicara di Amerika. Masterku, BMW mengundangmu untuk menghadiri. Paris minggu depan, Hangzhou. Maaf. Semua siswa dibatalkan, aku ingin cuti bertemu. Baik, duduk, duduk, duduk. Wah, semakin cantik. Para penonton, selamat datang di puncak pertandingan CBA. Selamat datang juara Liga A malam ini, Suzuki. Selamat datang satu-satunya peserta wanita malam ini, Gu Shijun. Haha, kalau dia berani datang hari ini, aku makan motor ini. Ahahaha. Sebelas Jun datang. Gu Shijun. Apa asyiknya kamu terus-terusan ngejar aku? Dari mana kepercayaan dirimu? Aku datang untuk mengambil kembali gelar juara yang menjadi hakku. Benar, 11 Jun bisa membimbingmu menjuarai. Bisa juga menarik kembali pialanya. Apa yang dia bimbing? Aku juara karena kemampuanku sendiri. Mau juara? Dengan apa? Dengan Suzuki jelek ini mau menang melawan Kawasakiku? Jangan bercanda, mimpi di siang bolong. Meisin, mendingan kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengusirnya. Kalian bisa apa? Nggak ngapa-ngapain? Kalau begitu yakin bisa juara, ayo kita taruhan. Taruhan apa? Kalau aku menang, kamu harus minggat dari dunia balap selamanya. Dan mengaku kalau kamu sampah yang bergantung pada wanita. Oke, kalau kamu kalah, kamu harus berlutut dan minta maaf pada Ziki. Dan keluar dari arena. Minggat selamanya. Sepakat.
Mari kita minta penonton di sini sebagai saksi. Semua sudah dengar, jangan nanti mengelak ya. Hati-hati ada tipu muslihat. Nggak apa-apa. Pas banget. Nanti aku tabrak Gu 11 Jun sampai mati. Seru. Aku siswa ilmu militer, tingkatkan serangan. Astaga, ternyata hujan. Ini kandangku. Di detik terakhir kamu menyalip semua, yang pertama sampai. Tongkok ada di sini. Hari ini kamu beruntung. Aku menang, waktunya menepati janji. Ada yang curang aja nggak bisa menang. Cepat pulang, jangan mempermalukan diri di sini. Meisin, panik apa? Hasilnya belum diumumkan kok. Baik, saya umumkan hasil pertandingan kali ini. Peserta Gu 11 Jun curang dalam pertandingan ini. Diskualifikasi dari hasil pertandingan. Jadi juara pertandingan kali ini adalah Suzuki. Juara adalah aku. Kamu hari ini harus pergi dari Dijing. Lepaskan aku. Tadi jelas-jelas kulihat kamu yang merancang 11 Jun. Bahkan 11 Jun juga mencari 2 orang pembantu untuk menangkapku. Jelas-jelas 11 Jun yang pertama mencapai garis finish. Juara curang adalah dia. Aku akan mengajukan protes ke panitia. Tolong kamu pahami dulu. Aku adalah satu-satunya pemilik turnamen ini. Siapa yang aku suruh menang, dia akan menang. Aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Kamu pasti akan kehilangan reputasi. Ternyata kamu yang bermain curang. Benar, aku adalah putri keluargaan. Menghadapi orang rendahan sepertimu, semudah membunuh semut. Anak liar desa yang tak punya kekuasaan. Bandingkan dengan Meisin, dia benar-benar tidak tahu diri. Kamu pikir dengan mengambil gelang giok dan menukarnya dengan mobil jelek bisa mengubah nasib? Mimpi. Sekarang, bahkan gelang giok warisan leluhur sudah ada di tanganku. Apalagi yang bisa kamu bandingkan denganku? Kenapa gelang giok ini ada di tanganmu? Ah, lepaskan. Aku suka melihat orang lemah sepertimu tak berdaya. Dan menderita, hahaha. Lihat, itu bukan keluarga Super Gu yang terkenal? Kesempatan bagus bisa bertemu Tuan Gu di sini. Jangan biarkan wanita hina ini merusak urusanmu, bawa dia pergi.
Gadis ini mirip adik perempuan kita. Sayangnya, dia tidak memakai gelang giok. Halo, 3 Bos Gu. Apakah gelang giok ini milikmu? Aku dengar selama ini. 3 bersaudara Gu terus mencari adik perempuan senior mereka. Mungkinkah gelang giok ini adalah buktinya? Gelang giok ini ternyata milik putri keluarga Gu. Humph. Sekarang, gelang giok ini adalah milikku. Gelang giok ini milikku, aku memakainya sejak kecil. Adik, aku adalah kakak ketigamu. Adik, selama ini kami terus mencarimu. Kakak, benarkah kamu kakak ketigaku? Ya, gelang giok di tanganmu ini adalah buktinya. Ini adalah pusaka keluarga Gu. Gu 11 Jun, kekayaan dan kemuliaan ini akan kutunggangi untukmu. Ayo adik, kakak-kakakmu akan membawamu pulang. HM, cerita Gu 11 Jun akan segera menjadi milikku. Tunggu. Hanya dengan 2 orang, kalian pikir bisa menahanku? Gelang giok ini adalah milikku. Gelang giok ini milikku, bagaimana bisa kau berani mengaku sebagai putri keluarga Gu? Mencari kesempatan untuk mendekati keluarga kaya? Kau benar-benar suka memfitnah. Jelas-jelas kau yang mencuri gelang giok dari si Jun. Bahkan berani memamerkan dan memfitnahnya? Bos Gu, dia cuma wanita desa. Penuh dengan kelicikan. Kakak Gang curang dalam kompetisi, untung wasit cepat mengetahuinya. Diskualifikasi dia dari kompetisi, para Bos Gu. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Selama ini kami mencarimu, banyak yang mengaku sebagai Xiaoming. Orang-orang itu sungguh keterlaluan. Berhenti. Aku tidak bilang mau mengakui kalian, aku hanya bilang. Aku punya cara membuktikan gelang giok ini milikku. Tidak, aku tidak boleh biarkan dia merusak rencanaku. Kakak-kakak, ngapain buang waktu dengan penipu ini? Kalian diam saja? Cepat usir dia. Tunggu, bagaimana kau bisa membuktikannya? Gelang giok ini, begitu bertemu darah pemilik aslinya, akan menyala. Lebih baik kau tidak membohongiku. Hanya darah keluarga Gu yang bisa membuat Guyu bersinar. Kau adalah adik kandung kami. Jangan buru-buru mengaku, jangan-jangan salah lagi. Maaf ya sudah menuduhku penipu. Selama ini kami mencarimu, memang banyak penipu. Iya, kakak ketiga salah menuduhmu, kau boleh memukulku. Kau boleh memarahiku, tapi jangan tinggalkan kakak ketiga. Baiklah, melihat ketulusanmu, aku maafkan. Hihi, paisaka kau memanggil ke kakak? Sekarang kembali ke keluarga Gu. Bos Gu, kalian yakin mau mengakui wanita yang curang dalam kompetisi? Dan berkelakuan buruk ini sebagai anggota keluarga? Tidak takukah reputasi keluarga Gu yang berusia ratusan tahun akan hancur? Benar Bos Gu, dia tidak hanya curang dalam kompetisi. Bahkan ingin merebut gelar juara, dan bilang apa? Gelar juaraku adalah hasil bimbingannya. Aku selalu dipaksa, sampai akhirnya bercerai. Wanita tak tahu malu yang bercerai seperti ini. Masih mau diterima keluarga Gu? Sungguh kurang ajar. Astaga, kelakuannya sangat buruk. Wanita seperti ini akan menghancurkan keluarga Gu. Permata pusaka keluarga Gu yang berusia ratusan tahun akan hancur. Apa yang paling dihargai keluarga besar berusia ratusan tahun? Gu Si Jun, kau tidak bisa kembali. Aku juga ingin tahu. Lebih penting reputasi keluarga atau ikatan darah? Kau adalah adik kami, apapun tidak akan mengubah itu. Untuk apa reputasi keluarga? Kami sudah susah payah menemukanmu. Tidak akan mudah melepaskanmu, tenanglah adik. Bagaimana bisa begini? Siapa? Kamu time, kenapa kami harus percaya padamu? Seorang ibu Lisa. Benar. Adik, ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Faktanya aku mengorbankan karyaku. Menghabiskan 3 tahun untuk melatih si parasit ini menjadi juara. Dan si bajingan ini setelah jadi juara, menganggapku tak punya kekuasaan. Langsung membuangku dan mencari wanita ini. Dan wanita ini memaksaku untuk bertaruh jika aku menang. Suzuki harus meninggalkan dunia balap, tapi jika aku kalah, aku tidak hanya harus meninggalkan arena, tapi juga meninggalkanmu.
Melihatku melewati garis finish, mereka menyuap wasit dan menuduhku curang. Mencabut kualifikasiku dalam pertandingan. Ternyata ini semua ulahmu. Ini hanya omongannya saja. Kamu punya bukti. Bagaimana bisa sebagai putri keluarga Gu seenaknya menuduh orang? Benar juga, Gu 11 Jun tidak punya bukti. Gu Shijun, kamu bisa membunuhku. Ingin bukti ya? Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Kamu tidak salah. Aku adalah Putri An, menghadapi orang rendahan sepertimu. Semua membunuh si Kursemat. Anak kampung tak punya kuasa. Berani bandingkan dengan mesin? Pejingket, berani bilang adikku semut? Tidak. Kami tidak bermaksud begitu. Bos Gu, ini salah paham. HMPH, salah paham? Kalau salah paham, mari kita klarifikasi. Di mana panitia? Bos Gu, aku wakil ketua asosiasi balap motor. Dan panitia pertandingan ini, sekarang kebenaran terungkap. Bukankah adikku berhak mendapatkan keadilan? Kembalikan gelar juara pada Gu 11 Jun, kembalikan padanya. Kembalikan petiannya. Ya, berdasarkan keputusan asosiasi. Status pertandingan Nona Gu dipulihkan. Lisensi balap Suzuki dicabut, dilarang ikut pertandingan apapun selamanya. Selesai sudah. Mulai sekarang, keluarga Gu menghentikan semua kerjasama dengan keluargaan. Cuaca dingin, keluargaan juga akan dingin. Tidak boleh. Aku yang buta. Aku minta maaf, akulah semut kecil itu. Kumohon maafkan semut kecil ini. Yang harus kamu minta maaf adalah adikku. Sekarang minta maaf sudah terlambat. Pergi adik. Aku sangat bodoh. Melepaskan putri keluarga kaya sejati, malah mendapatkan sampah seperti ini. Kau berani meremehkanku, dasar sampah. 11 Jun tidak akan membiarkanmu. Sarakin Ponselnia. Putri sejati keluarga Gu sudah pulang. Kau ibu angkat putri palsu, bukankah seharusnya melakukan sesuatu? Selamat datang pulang lebih awal. Adik, selamat datang pulang. Adik, akhirnya kau kembali, kakak ketiga. Akhirnya bisa menyerahkan semua baju yang dibuat untukmu selama ini. Ayo pergi. Xiao Mei, selama ini kau menderita. Tenang, mulai sekarang tidak akan ada lagi hari-hari sulit. Selama ini, kami tidak berani pindah rumah. Karena takut kalau kau kembali tidak bisa menemukan kami, dan juga kamarmu. Kakak pertama setiap hari menyuruh orang membersihkannya untukmu. 11 Jun, kau masih ingat boneka beruang kecil ini? Boneka beruang ini adalah mainan favoritmu waktu kecil. Aku selalu menyimpannya untukmu. Aku sudah tidak ingat kejadian waktu kecil. Wanita utama asli terlalu malang. Naskah hanya mengatakan dia selalu disebut yatim piatu sejak kecil. Langsung menjelaskan semua latar belakangnya. Ini semua salah kakak-kakak. Dulu kau diculik. Ayah dan ibu meninggal karena terlalu sedih. Kau terus hidup terlantar di luar. Sudah lewat kakak pertama, mulai sekarang kita akan baik-baik saja. Kau memakai ini? Ya, Kakak ketiga setiap tahun membuatkanmu banyak baju baru. Sekarang kau sudah kembali, mulai sekarang mau pakai apa saja boleh. Dan juga kartu hitam tanpa batas ini. Mulai sekarang mau melakukan apa saja boleh. terima kasih kakak pertama. Sudah adik, seharian lelah, sekarang istirahatlah. Kau istirahat dulu, malam ada makan malam keluarga. Bertemu anggota keluarga lainnya. Kakak keempat sedang syuting di luar kota, tidak bisa pulang. Tapi kalau Meijia tahu kau kembali, pasti sangat senang. Siapa meja itu? Nanti malam kau akan tahu. Meijia paling disukai semua orang. Kau pasti akan menyukainya. Sudah kita pergi dulu, ya istirahat yang baik. Masih ada satu adik perempuan. Meja. Keluarga Gu Meja Gu. 3 tahun lalu, dia Qianjin yang salah dikenali. Sekarang tinggal di keluarga Gu sebagai anak angkat. Gelang Giok bisa berbicara. Aku bukan Gelang Giok. Adalah ini. Sistem skenario yang dibangunkan oleh darah dan keringat. Halo. Salah, aku adalah sistem karakter pendukung. Bukankah aku pemeran utama? Kamu sudah bukan lagi, dan sebentar lagi kamu akan mati. Apa maksud ucapanmu tadi? Bagaimana bisa aku tiba-tiba jadi karakter pendukung? Karena kamu masuk ke dalam skenario, menyebabkan plot menjadi kacau parah. Gu Meja merebut sarang burung lain.
merebut kekayaan, kecantikan, dan jodoh yang seharusnya menjadi milikmu, dan benar-benar mengambil aura keberuntunganmu, hingga akhirnya menggantikanmu sebagai pemeran utama. Lalu, tadi kamu bilang aku sebentar lagi akan mati. Apa maksudnya? Gumeja mengandalkan mencuri aura orang lain, untuk terus memperkuat auranya sendiri. Sekarang dia memanfaatkan kasih sayang kakak-kakakmu, membujuk mereka menghancurkan karir sendiri dan mencuri aura mereka. Ketika aura saudara-saudaraku sudah habis dicuri, kamu dan kakak-kakakmu akan hancur dan mati tanpa mayat utuh. HMPH. Ternyata dia vampir. Aku tidak akan memanjakannya. Hei sistem, kamu sengaja bangun. Bukan cuma untuk menjelaskan latar belakang kan? Cepat katakan, apa solusinya? Asal bisa menyelamatkan karir saudara-saudaraku, membantu pemeran utama asli merebut kembali miliknya, maka akhirnya bisa diubah. Jika gagal, kamu juga tidak bisa kembali ke dunia nyata. Akan lenyap bersama dunia skenario. Apa? Jika gagal, aku akan lenyap bersama dunia skenario asli? Tenang, aku akan membantumu menjaga keluargamu. Merebut kembali kebahagiaanmu. Nona besar, semua sudah berkumpul. Menunggu Anda makan. Aku segera datang. Kalau begitu, mulai saja. Yang Mulia Ratu Film, pria ini adalah tunangan Anda yang direbut. Dia adalah tunangan? Apakah dia Gu 11 Jun? Adik, kamu hari ini sangat cantik. Dasar jalang, baru pulang sudah cari masalah. Kamu pasti kakak 11 Jun ya? Oh, yang ini siapa? Ini kakak Kinyan, dia adalah tunangan kakakku. Wah, bunga teratai putih yang cantik. Itu hanya candaan orang tua, jangan terlalu serius. Laki-laki berkaki 4 susah dicari. Laki-laki berkaki 3 kan banyak di mana-mana. 11 Jun, ayo cepat makan. Kakak Kinyan, jangan marah. Kakak 11 Jun baru pulang, kamu harus mengalah. Tetapi direktur media kita tidak seperti orang-orang tertentu. Tidak boleh, aku tidak bisa membiarkan si jalang ini merebut kasih sayang kakak-kakak. Kakak 11 Jun, kamu sangat cantik. Pantasan kamu saudara kandung dengan kakak-kakak. Ah, tidak seperti aku. Hanya bebek jelek tanpa ayah dan ibu, tidak ada yang mau. Masa sih? Adikku sangat hebat. Bagaimana bisa tidak ada yang mau? Kamu selalu adik kandung kami. Benar, Meja. Selama ini kami selalu menganggapmu sebagai adik kandung. Sistem tidak salah. Bu Meja dengan filter pemeran utama. Benar-benar merebut kasih sayang kakak-kakak. Aku tidak bisa menolak. Terima kasih, kakak-kakak. Kakak 11 Jun, jangan marah. Kamu adalah satu-satunya adik kandung keluarga Gu. Tenang, aku tidak akan merebutnya darimu. Shi Jun. Meijia tidak sengaja. Jangan seperti dia kan. Sengaja pura-pura sedih untuk dapat simpati, menyeratkan aku bermusuhan dengannya. Demi merusak hubungan persaudaraan keluarga Gu. Sayangnya setelah bertemu dia, Ada apa, adik? kakak, apakah adik Meja tidak suka padaku? Masa sih? Lalu mengapa baru saja aku pulang? Belum sempat bicara satu kata pun dengannya. Dia sudah merasa aku akan mengusirnya? Adik Meja, apakah di matamu aku orang yang picik seperti ini? Meijia, kamu terlalu sensitif. 11 Jun sama sekali tidak bermaksud begitu. Jika aku salah mengerti. Meijia, 11 Jun adalah kakakmu. Bukan keahlianmu. Karena salah paham sudah teratasi, mari kita makan dulu. Banyak makanan di dalam yang belum pernah kumakan dan kulihat. Tidak apa-apa, nanti makan lebih banyak, ya makan lebih banyak. Terima kasih, kakak kedua, kakak ketiga. Balas dendam dengan cara yang sama. Meijia baru saja pulang. Nanti rawat dia baik-baik.
Menjerti. HMPH, tunggu sampai aku menghisap energimu. Biarkan kalian. Keluarga Gu hancur total. Kakak, kamu kenapa? Tidak apa-apa, mungkin karena terlalu lelah begadang kerja akhir-akhir ini. Kakak, jangan khawatir. Kerja sama dengan grup multinasional Kiao pasti akan berhasil. Dengan aku di sini, pasti hancur. Majikan, jika kali ini cerita tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Kiao, Karir Minyan akan langsung runtuh. Gu Meija bisa benar-benar menyerap energi keberuntungannya. kakak, bolehkah aku magang di perusahaan? Bukankah kamu suka balap mobil? Balap mobil hanya hobi. Sebenarnya aku selalu ingin belajar dari kakak. Cara berbisnis. Manfaatkan kesempatan ini untuk mundur selangkah maju 2 langkah. Kakak 11 Jun, bagaimana kalau kamu masuk ke departemen PR? Sebenarnya posisi direktur PR adalah milik kakak. Tidak bisa, posisi ini kamu dapatkan dengan kerja keras. Atas dasar apa kamu memberikannya padanya? Kakak. Posisi direktur memang sangat penting, tapi Meija lulusan manajemen bisnis dari Universitas Jing. Loh, lulusan terbaik. Seperti dia yang tidak punya gelar dan pengalaman. Atas dasar apa bilang cukup pegang Kiu? Tapi kakak Kinyan dan saudara-saudaraku tetap berada di pihakku, ya sudah tidak ada cara. Kakak Kinyan sudah bilang begitu. Begini saja, kakak 11 Jun. Di departemen kami masih ada posisi magang. Cari jalan belakang. Maaf, aku lulusan manajemen bisnis dan pemasaran dari King Bay. Prestasi ganda. Kalau bukan karena pemilik asli terlalu fokus pada cinta, sudah jadi direktur. King Bay adalah yang terbaik di antara universitas top. Adik perempuan kita sangat kaya. Tanpa adik perempuan kita pun bisa merawat dengan baik. Sudah, tidak perlu berdebat lagi. Meija, kamu tetap sebagai direktur PR. 11 Jun, kamu datang ke perusahaan sebagai direktur bisnis. Kebetulan 2 hari lagi grup akan mengadakan jamuan bisnis. Nanti aku akan memperkenalkanmu kepada semua orang. Parenti. Meskipun Meija bukan adik kandung keluarga Gu, dia tetap adik keluarga Gu, jangan coba-coba mengganggunya. Sistem, bisakah aku memukul mati si otak cinta ini? Yang Mulia Ratu Film, tenanglah, sang pemeran utama hanya dicuci otak oleh aura pemeran wanita. Kecuali kamu berjanji untuk tidak akan mengganggu Meija lagi. Kamu menyerangku diam-diam. Aku tidak terima, tidak terima. Kalau begitu aku akan. Tidak terima. Memukulmu sampai kamu menyerah. Dari kecil sampai besar, selalu semena-mena. Apa katamu? Awalnya aku tidak begitu membencimu. Tapi siapa yang menyuruhmu menikmati perlindungan kekuasaan? Bagiku, kamu seperti mesin mainan. Terima kasih, Kak. Ternyata kamu dan kakak ada di sini. Aku mencari kalian lama sekali. Ada apa, Kak? Kakak bilang, tidak lama lagi akan ada jamuan malam bisnis grup Gu. Dia bilang aku harus membawamu menemui kakak kedua untuk memesan perjalanan. Kalau begitu, ayo pergi. Lagu di dunia ini terlalu kuno. Orang-orang abad lalu tidak mendesain seperti ini. Gu Mingguan merebut kembali kesalahpahaman tentang Meija. Dalam desain, dia sudah melanggar gayanya sendiri. Memaksakan desain setelan pamer kekayaan seperti ini. Meskipun dia memenangkan penghargaan internasional. Tapi ini bukan gaya yang dia sukai. Kenapa kalian berdua datang? Kak ketiga, kami datang melihat gaun. Gaunmu sudah aku desain untukmu. Wah, sangat cantik. Ini adalah desain kak ketiga yang dibuat selama sebulan untukmu. Ini benar-benar satu-satunya di dunia. Terima kasih, Kak. Bagaimana menurutmu?
sangat indah. Gaya seorang maestro. Kak ketiga. Kak 11 Jun sepertinya sangat menyukai baju ini. Kalau begitu, berikan saja kepada kakak. Ini, kenapa? Karena malam itu kakak adalah bintang utamanya. Aku tidak berani merebut sorotan kakak. Mejia, kamu juga bintang utamanya. 11 Jun, gaun ini. Aku buat sesuai ukuran Mejia. Kalau begitu, lebih baik kamu berikan ke Mejia dulu. Bagaimanapun juga, gaun ini memang sangat cantik. Tapi aku tidak ingin. Aku tidak suka gaya ini. Lagi pula ukurannya terlalu besar, aku juga tidak bisa memakainya. Dia sedang memanggilku gemuk. Lebih baik diberikan ke adik Mejia. Tapi acara malam itu tinggal beberapa hari lagi. Gaun ini tidak bisa selesai dibuat. Jangan sampai nanti menyalahkan adik merebut sorotan kakak. Bagaimana mungkin? Aku percaya kemampuan Sun Girl. Ini cuma sebuah gaun, pasti bisa selesai. Tentu saja tidak ada masalah. 11 Jun, kamu suka yang seperti apa? Orang kampung, ngerti apa soal fashion? Bagaimana dengan gaya Friend Mermaid yang simple? Bagus, ini adalah gaya yang paling Sange kuasai dulu. 11 Jun, kamu pikirkan lagi. Lihat apakah ada detail yang belum disebutkan. Aku selalu suka yang ada traynya. Lebih baik yang polos, putih dengan motif tersembunyi. Pasti sangat elegan. Memang sangat elegan, tak kira kamu cukup paham juga. Jatuh-jatuh saja, setelah pergi aku sudah mencoba semua gaya. 11 Jun, lebih baik kita ke depan komputer sekarang. Bicarakan detailnya lagi. Sange, bagaimana dengan aku? Kamu coba dulu gaun itu, lihat cocok atau tidak. 11 Jun, tunggu saja. Hei, acara malamku akan mengundangmu. Nanti kamu harus siapkan semuanya. Tenang saja, orangnya sudah siap dari dulu. Kali ini tidak hanya menyelesaikan Gu 11 Jun, tapi juga menghancurkan kakak tertua. Nona Beijia benar-benar cantik malam ini. Gaun ini sangat memukau, menurutku. Meja adalah pusat perhatian malam ini. Benarkah? Dewey. Kakak tertua memintamu naik panggung untuk berpidato. Berpidato? Aku bagaimana? Semuanya. Mari kita sambut putri tertua keluarga Gu 11 Jun, untuk berpidato. Gu 11 Jun, harus tampil yang baik. Semuanya hanya sandiwara. Tunggu saja mempermalukan diri di depan umum. Dia masih hebat seperti waktu kecil. Kita punya sense. Aktris utama ini lulusan Universitas Bahasa Spanyol. Adik, kamu berbicara dengan sangat baik. Sen, sudah lama tidak bertemu. Yan, adikmu 11 Yu sangat hebat. Adikku selalu luar biasa. Aku perkenalkan. Ini Tuan Kiao Sen dan istrinya Nyonya Anna. Sudah sering dengar, sangat kehormat bertemu kalian. Selamat datang di Huagu. Terima kasih atas sambutannya. Hebat, untuk kerjasama dengan keluarga Kiao. Kami selalu membawa ketulusan terbesar. Kalau begitu, bagaimana dengan kerja sama kita? Sayang, kamu tidak bisa baru kembali ke keluarga, kayak langsung meninggalkan Kukan. Bahkan mencoba membunuhku, sayang aku mohon. Maafkan aku. Sayang lepaskan. Kembali ke keluarga kayak langsung meninggalkan suami sendiri.
Gu 11 Jun sangat realistis. Orang seperti ini, bagaimana bisa kerja sama? Kiao-sen ceritanya selesai. Dasar bajingan. Kamu tamat. Aku kasih muka ya. Benar-benar pikir aku tidak berani menyentuhmu. Aku mencintaimu, kita cerai. Kenapa? 3 tahun perasaan kita kamu lupakan. Kamu sadar tidak? Aku sekarang di dunia mana? Kita bukan dari dunia yang sama. Aku hanya bisa bersama Anisin. Gadis kaya itu. Dia baru bisa memberiku perlindungan. Aku temanmu. Kamu pikir aku tidak punya bukti? Meleng ceriak meleng. Chen Simei zaman sekarang sungguh tak tahu malu. Gu 11 Jun sangat menyedihkan. Ketemu sampah seperti ini ya kan? 11 Jun, aku mencintaimu. Maafkan aku ya, aku mohon. Baru sekarang aku sadar, yang kucintai selama ini adalah kamu. 11 Jun, tanpa kamu aku tidak bisa hidup. Tanpamu aku tidak bisa hidup. 11 Jun, aku salah. 11 Jun sudah tahu kamu akan pakai trik ini. Aku sudah simpan rekaman KTV lebih dulu. Benar? Sen kecil. Karena kesalahpahaman sudah selesai, bagaimana dengan kontrak kita? Meski begitu, kami tetap tidak bisa menerima apapun. Kamu cerai, orang yang bahkan tidak bisa mengurus pernikahan. Bagaimana bisa mengendalikan grup sebesar ini? Aku tidak optimis dengan pasar saham kalian. Urusan kerjasama lebih baik dibatalkan saja. Tuan Kiao, tunggu sebentar. Tolong beri saya 2 menit lagi. Baik, kamu hanya punya 1 menit. Tuan Kiao, Anda berpikir wanita yang sudah bercerai tidak punya kemampuan berbisnis. Apakah itu berarti saya bisa menyimpulkan? Anda merendahkan istri Anda, Anna. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku merendahkan Anna? Benarkah? Tapi sepengetahuanku, Nona Anna juga menikah lagi dengan Anda setelah bercerai. Bersama Anda mendirikan kota. Pernyataan Anda tadi, apakah juga menyangkal kemampuan bisnis Nona Anna? Kamu cepat diam. Nyonya Anna, saya yakin Anda lebih memahami kekuatan perempuan daripada siapapun. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda. Sepertinya kamu melakukan banyak investigasi, tahu soal pernikahan keduaku. Juga tahu di balik Kiao Group, bos sebenarnya adalah aku. Aku sangat mengagumi kecerdasanmu. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Gu, aku minta maaf atas ucapanku tadi. Demi Nona Anna, aku memaafkanmu. Ini rencanamu, ya? Kenapa buru-buru? Bikin aku jadi setan lagi. Bubuk kecil ini cukup dituang ke gelas dan diminum. Gadis manis bisa berubah jadi gadis nakal. Seberani yang kamu mau. Saat itu, Gu 11 Jun di depan umum. Skandal melamar dengan melepas baju. Begitu ceritanya keluar, reputasinya. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Maaf, aku agak lelah. Hari ini kami pamit dulu. Besok kita tanda tangan kontrak. Aku antar kalian. Kakak. Kakak, selamat berhasil dapatkan Kiao Group. Sekarang kakak pasti senang. Terima kasih. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kakak datang juga. Ayo bersama. Kakak, selamat. Nanti kita rayakan, ya? Xiao Mei tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kak. Tapi sepertinya adik Meija harus berterima kasih padamu. Aku mau pria. Meija. Meija, teduh. Kamu kenapa Meijia? Meja Sedarla Camo. Kamu ngapain sih? Kak, minuman ini ada masalah. Minuman ini dia baru saja kasih ke adik Meja. Berhenti.
Satpam tangkap dia. Aduh, Cepat bawa Meijia ke sana. Ayah. Ini Gu Meijia. Pengaruhnya terhadap saudara Gu dan Gu Qing yang terlalu dalam. kenapa bukan kamu? Aku gak akan kasih tahu. Sekarang saatnya mengambil langkah berikutnya. Untung hanya minum sedikit, sekarang sudah baik. Meijia, kamu nanti. Jangan pernah minum sesuatu yang tidak jelas asalnya. Kamu tahu? Aku tahu. Tapi kalau masalah kakak ketiga ini tersebar, aku malu jadi orang. Tenang, media sudah aku beritahu. Tidak akan ada yang melaporkan. Tapi di kalangan bangsawan dan internal grup pasti sudah tersebar. Untuk menghindari omongan. 2 hari ini jangan keluar dulu. Tapi di perusahaan masih banyak urusan. Di perusahaan ada aku dan 11 Jun. Kemampuan 11 Jun belakangan ini sudah terlihat. Dasar licik, lagi-lagi kamu cari untung untukku. Kinyan, kondisi pembeli kali ini benar-benar tidak terduga. Jangan dipikirkan. Tentu saja tidak. Adik Meijia di hatiku. Selalu baik dan polos. Adik-adik iya aku yang salah. Kamu benar, ada apa? Kakak Cinyan, aku takut, bisakah kamu temani aku? Di sini banyak orang, takut apa sih? Biarlah aku yang jaga adik Meijia. Kalian para lelaki, tahu cara merawat perempuan? Aku lebih mudah merawatnya, tidak boleh? 11 Jun benar, dia perempuan lebih mudah. Ayo kita pergi. Aduh, Sekarang tinggal kita berdua. kamu mau apa? Mau rekam video? Tipuan kecilmu ini sudah kubayangkan 800 kali. Kakak, apa aku melakukan kesalahan sampai kamu benci? Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Jangan berpura-pura. Naskah pidato Sinyu, pria brengsek dan obat bius. Kamu pikir saya tidak tahu? Semua ini ulahmu. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Lagi pula, yang kena dampakkan saya. Karena saya 10.000 kali lebih pintar dari kamu, babi. Hah. Sekarang kerjasama antara keluarga Gu dan Kiao sudah pasti. Kamu tidak akan bisa mencuri keberuntungan kakak. Bagaimana dia tahu? Jangan pikir saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kalau kamu tahu diri, pergi sendiri. Jika tidak, lain kali, tidak akan semudah ini. Benar-benar sampah. Kamu memberinya racun, malah terkena sendiri. Kalau tahu kamu tidak berguna. Seharusnya dulu orang tua mengirim saya. Siapa suruh kakak tidak punya kuasa? Bahkan umur tidak cocok. An Meijia, karena kamu gagal meracun. Malah dihina oleh si jalang itu. Sekarang Gu Mingyuan mengumumkan. Akan membuat keluarga An tidak bisa bertahan di Dijing. Semua karena kamu. Apa maksudmu? Kalau bukan karena saya bekerja keras di keluarga Gu. Mana mungkin keluargaan sejahtera seperti sekarang? Yang harus kamu lakukan adalah mempertahankan. Biar saya terus menguras energi keluarga Gu. Dengan begitu, keluargaan akan menjadi orang terkaya, menyelamatkanmu. Apa maksudmu? Saya sudah ketahuan oleh si Jalang Gu Sijun. Dia tahu saya merusak rencana keluarga Gu bulan Juli. Apa? Kalau dia memberitahu saudara-saudara Gu bahwa kamu sengaja mendekati mereka untuk menguras energi keluarga Gu, kamu pasti akan diusir.
Tenang, dia belum punya bukti. Jadi sebelum itu, bunuh dia. Siapa yang memaki saya di belakang? Mungkin kabar baik. Kabar baik. Selamat tuan rumah. Berhasil membantu Gu Mingyuan kembali ke gaya desanya. Dan mempromosikan kerjasama keluarga Gu dan Kiao. Menyelamatkan keberuntungan kakak dan adik ketiga. Sekarang hadiah 10.000 poin prestasi. Poin prestasi. Apa itu poin prestasi? Anda dapat menukar alat peraga penting seperti air kehidupan di dunia skrip. Bisa menambah 1 tahun umur, juga pil ketaatan. Orang yang memakan pil akan percaya semua yang kamu katakan. Saya mau tuan rumah. Yakin alat ini sekali pakai? Masa berlakunya cuma 1 hari. Ini yang paling jelek di antara semua alat. Kok aku rasa ini justru yang terbaik di sini. Lagi pula besok pasti berangkat. Adik, kakak ajak kamu keliling lihat proyek grup hari ini. Lebih banyak dari sini. Oke, Ayo, sistem tukar yang sekali pakai itu. Alat sekali pakai berhasil ditukar, mulai berlaku. Kerjakan yang rapi. Buat seperti kecelakaan. Kalau berhasil, bayaran 100 tidak masalah. Mereka sebentar lagi mati. ayo. Bayarkan bahaya. Ada apa? Langkah pertama jadi karyawan baik adalah turun ke dasar, Kak. Oke. Untung tadi tidak keluar. Cari orang untuk memperbaikinya. Bagaimana? Waterproof untuk batu bawah tanah harus bagus. Pipa drainase dan pemadam kebakaran. Aku cepat selesai, kamu pulang istirahat dulu ya. Bahaya. Gak apa-apa. Kamu terluka di mana? Kok kerja kalian berdua begini? Cepat bangun. Maaf. Gak apa-apa asal tidak terluka. Pulang dulu saja. Permainan dimulai. Minum air dulu. Hari ini banyak kejadian aneh, mulai dari lift sampai proyek. Entah kenapa. Sepertinya ada yang ingin aku mati karena kembali ke Kyoto. Bos Gu bukan aku tahu, biar aku yang selidiki. Hari ini juga harus ketahuan siapa pelakunya. Mau aku buat seperti kecelakaan? Kenapa kamu suruh orang taruh racun di air? Racun apa? Aku cuma menyuruh kamu pergi. Kok Gu 11 Jun belum mati juga? Ayah. Lepaskan aku. Waduh. Jangan pergi. Aneh, tadi jelasnya ada Raken. Kok alat penyelamat tidak ada peringatan? Karena aku sendiri yang taruh. Tuan rumah sendiri yang meracuni. Kenapa? Kalau langsung memberitahunya kebenaran, malah dia tidak percaya. Lebih baik kasih dia kesempatan untuk mencari sendiri.
nanti dia pasti terpaksa percaya. Pelakunya ketemu, orang di belakang layar juga sudah kutangkap. Siapa? An Meisin, dia menyimpan dendam padamu. Jadi dia menyuap bodyguard di sekitarku untuk mencelakaimu. Aku sudah menyerahkannya ke polisi. Mulai sekarang, keluarga Gu dan An tidak akan pernah akur lagi. An Meisin cuma tokoh kecil. Kakak, kamu tidak takut sama keluarga An? Cuma orang kaya baru, apa yang perlu ditakutin? Terus keluarga An bisa kayak gimana? Ternyata cuma pedagang kecil. Itu juga karena bantuan keluarga Gu. Keluarga An dan Gu punya sejarah. Enggak juga, sejak Meijia masuk perusahaan. Apa yang kupikirkan? Sampai mencurigai Meijia. Tidak, pasti bukan Meijia. Ngomong-ngomong soal Meijia, kalian kenal dia gimana? Waktu itu hari salju, kakak keempatmu keluar. Di depan pintu ketemu Meijia. Di lehernya ada tanda lahir yang mirip denganmu. Kakak keempat kira itu kamu, jadi dibawa pulang. Meskipun bukan kamu, kakak keempat sangat menyayanginya. Akhirnya kalian mengadopsinya. Oh, begitu. Kebetulan sama-sama punya tanda lahir di leher. Dan kebetulan tersesat di depan rumah keluarga Gu. Mana ada kebetulan yang begitu besar di dunia ini? Pasti ada orang di belakangnya yang sangat mengenal aku dan keluarga Gu. Kakak, orang yang menculikku dulu sudah ketemu? Waktu itu kamu diculik di hari ulang tahunmu. Penculiknya tidak meminta tebusan. Lalu menghilang tanpa jejak, orang tua mengerahkan semua kekuatan. Memeriksa semua rekaman CCTV. Tapi hanya melihatmu keluar sendirian, tidak ada orang lain. Orang tua juga terlalu sedih sampai akhirnya. Kakak, itu sudah berlalu. Aku kan sudah kembali. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku sudah menyiapkan bodyguard khusus untukmu. Sampai pelakunya ditemukan. Bos Gu, mobil dan bodyguard sudah siap. Sekarang mau antar Nona pulang? Kamu pulang dulu, aku akan selidiki sampai tuntas. Kakak, aku pergi dulu. Sistem-sistem. Siapa penculik yang menculikku dulu? Maaf tuan rumah, poin prestasi yang tersisa saat ini tidak cukup untuk menukar alur cerita lengkap. Segera selamatkan 4 kakak Guminye untuk mendapatkan poin prestasi. Ribet banget. Mengandalkan orang lain lebih baik mengandalkan diri sendiri. Penculik menculik tapi tidak meminta tebusan. Apa yang dia inginkan? Kecuali penculik asli. Dan orang yang mengantar Gu Meijia ke keluarga Gu adalah orang yang sama. Suami, tolong cari tahu tentang seseorang. Bukan hanya barang tembaga, tapi juga orang yang sangat mengenal keluarga Gu. Nona, ada tamu penting yang ingin menemui Anda. Tamu penting. Laki-laki atau perempuan? Turun saja, Anda akan tahu. Jangan-jangan King Teng yang datang. King Teng, kamu datang. Kamu datang buat apa? Jengga kamu Karakunan. Melihat apakah kamu sudah mati atau belum. Kamu cari masalah ya? Aku bawakan sedikit racun. Jangan marah dong. Senyum dong. Bawa apa sih? Pangsit kuah kepiting. Duduk. Ada yang terluka? Tidak? Pegaslah. Hari ini kamu beruntung. Aku suka makan bunga persik kecil. Siapa bilang beruntung? Aku sudah tahu dari awal.
Aduh, aku tidak melihat apa-apa. Aduh, Ada kotoran di rambut. Apa? Jangan-jangan dia dari kecil sudah. Kamu waktu itu bilang apa? Waktu aku kecil memperkosa kamu apa ya? Sudah besar masih tersedak minum. Kakak Kinyan. Kakak Kinyan, kamu datang. Wah, ada pangsit kuah juga. Meja. Ini untuk Sujun. Aku juga siapkan untukmu. Kakak Kinyan, kamu tidak sayang aku ya? Bukan. Kamu tidak mengejar? Kali ini Meja agak kurang sopan. Sekarang bagaimana? Bookingan juga tidak membelaku. MX saya mengekalkan segalanya. Hari-hari baikku di keluargaku sudah berakhir. Tenang saja. Limpahkan semua kesalahan pada An Meisin. Bahkan jika Gu Sijun mengadu, saudara-saudara Gu tidak akan mencurigaimu. Asalkan kamu terus menyerap keberuntungan keluarga Gu, kita tetap akan jadi pemenang. Benar juga, sandaranku yang besar. 4 orang itu sebentar lagi pulang. Pernikahan masa kecil itu. Ada apa sih? Waktu kamu berumur 5 tahun, kamu menindihku dan terus memukulku. Memaksaku untuk menikahimu. Kalau tidak, kamu terus memukulku. Orang tua datang pun tidak mempan. Jadi aku terpaksa. Baru sekarang aku tahu kalau dulu kamu bilang begitu. Kamu bilang begitu. Maaf ya. Aku meninggalkan trauma untukmu waktu kecil. Kalau gitu, pernikahan masa kecil kita bisa dibatalkan. Batal. Kamu anggap perjanjian nikah ini main-main? Mau ya mau. Mau batal ya batal? Bukannya dari awal kamu yang mau membatalkan perjanjian nikah? Tuan Fu, ada komentar tentang kegagalan undian kali ini? Aku sangat menyesal. Menurutku, positioning kali ini sangat. Sistem, kakak keempatku orangnya seperti apa? Guminya adalah orang yang paling terfilter oleh Gu Meijia. Dia hampir selalu menuruti perintah Gu Meijia. Makanya energinya juga yang pertama kali terancam. Tinggal 1 pukulan terakhir. Akting cuma gaya-gayaan begini tidak cocok kan? Aktingmu dulu juga tidak seburuk ini kan? Apa yang kuberi? Aku jelas menyuruhmu menua. Aku yang mau menanggung, kebiasaan apa? Aku perlu pengakuanmu. Kakak Kimpat, kamu akhirnya pulang. Kakak Meijia khusus membawakan hadiah untukmu. Wah. Tas Dior Ediciter Betas Global. Ngapain lihat-lihat? Kamu tidak mau mengakuiku. Aku juga tidak mau mengakui kamu. Kamu yang menyiram anggur ke Meijia? Aku melihatnya mabuk. Kusiram anggur supaya dia sadar. Kamu masih berani bicara? Sebagai kakak, kenapa tidak mencegah Meijia? Hanya bisa melihatnya mabuk. Kekek Kimpa. Si Jun juga tidak tahu kalau anggur ini bermasalah. Kamu tutup mulut dulu. Membantu si pembawa sial ini menyakiti Meijia. Gu Qingyan. Aku salah menilaimu, Lausan. Kamu bilang siapa pembawa sial? Apa yang kukatakan salah? Sejak dia kembali, harga saham Gu merosot. Aku gagal dapat hadiah, Meijia juga kena obat. Semua salah dia. Kakak. Kita harus segera mengusirnya. Tuan rumah, tahan dulu. Baik, nanti aku bisa lakukan. Kamu ngomong apa sih? Kamu gagal dapat hadiah itu urusanmu sendiri. Setelah pulang, langsung sukseskan kerja sama kuat kita. Sekarang harga saham perusahaan naik terus. Lagi pula, gaun yang kubuat untuk si Jun juga masuk nominasi penghargaan internasional. Dia itu cuma narapidana. Gak bisa apa-apa malah nyalahin dia. Kalian. Ada yang baru lupa yang lama, gak sayang Meijia ya? Baik, aku bawa dia pergi, Mau bawa dia kemana? Kok akhir-akhir ini kamu sering banget sih? Jangan-jangan energinya sudah habis terserap? Jangan-jangan kamu sudah mati? Mulet Sayal. Kamu pengin aku mati ya? Orang yang pengin kamu mati, mungkin sakitnya.
Ini sebenarnya apa sih? Ya karena dia sok jagoan di luar negeri, menghina wartawan. Bilang sutradara dan juri gak punya selera. Bikin semua produser di industri ini. Dan sutradara tersinggung, kerjaan juga berhenti. Siapa bilang aku nganggur? Besok aku mau tampil di variety show. Variety show? Bukannya kamu paling pensi variety show? Apa katamu dulu? Bilang itu merendahkan kelasmu. Ya karena sok jagoan, reputasi turun. Gak ada detail. Kali ini beda. Kali ini aku mau ajak Mijia ke variety show favoritnya. Sinta kakak adik. Kakak adik pacaran? Yaitu bawa kakak, adik sendiri ikut rekaman acara. Dan pacaran dengan kakak adik orang lain. Sige, kamu pasti bisa tingkatkan reputasi lewat acara ini. Atau malah jatuh ke dasar jurang? Tuan rumah, ini bencana maut yang tak terlihat, bukan cuma kehilangan energi. Bahkan bisa langsung tewas, Anda harus selamatkan dia. Mijia, kita pergi. Tunggu sebentar. Kamu harus membawaku ke acara varietas itu, tidak boleh tidak. Tunggu sebentar. Kamu harus membawaku ke acara varietas itu. Tidak, kenapa aku harus membawamu? Kalau kamu tidak membawa adik kandungmu ke acara varietas, bagaimana kamu bisa memulihkan reputasimu? Lagi pula, kakak beradik asli dan palsu tampil bersama di acara varietas, bukankah itu lebih menarik? Aku tidak mau. Menurutku, dukunganku tidak cukup. Kita masih punya janji pernikahan. Bagaimana bisa kamu ikut acara kencan? Itu hanya candaan orang tua dulu. Si penyiar ini tidak boleh sembarangan, semua orang melihatku. Aku tidak setuju, kamu diam. Aku setuju dengan hal ini. Si keempat, jaga baik-baik 11 Jun dan Mijia, kalau tidak. Kamu ini adik seperti apa sih? Benar-benar adik yang semena-mena dan tidak jelas. Kalau begitu, biar kulihat kamu sebagai adik yang semena-mena. Sampai jumpa besok. Kamu tunggu saja. King Teng. Kamu kenapa di sini? Ah, dipaksa sepupuku untuk mengisi kekosongan. Sepupumu siapa? Aku. Dia sepupumu? Sepupu jauh, dia memaksaku datang. Katanya kalau aku tidak datang, kebahagiaan seumur hidupnya akan hancur. Kebahagiaan seumur hidup? Ada apa? Kamu bisa ikut acara kencan, aku tidak bisa pacaran bebas? Mereka kenapa datang? Mereka siapa yang naik dengan cara tidak jelas? Selebgram Du King King, skandalnya tidak terhitung. Dia paling suka membuat gosip dengan artis pria. Konon, artis pria yang terlibat dengannya, entah keluar dari industri atau bunuh diri. Itu adiknya. Konon baru keluar dari penjara. Masih bisa ikut acara kencan? Du Ching Ching. Nanti ikuti yang sudah dibicarakan, satu kata saja. Ini pasti rencana Gu Meijia. Ingin mencampurkan Du Qianjin dan Gu Mingye. Untuk menghancurkan karir Gu Mingye sepenuhnya. Kakak keempat, nanti kita satu tim dengan kakak King King. Dia terlihat cukup mudah diajak bergaul. Baik, asalkan Mijia suka, tidak boleh tidak. Di sini aku yang berkuasa. Baik, kalau begitu biarkan adik Meijiamu kencan dengan si babi ini. Tidak. Boleh tidak? Tidak bisakah Mijia berkencan dengan babi itu tapi? Lupakan saja masalah ini. Keempat.
Selamat datang di saudara yang jatuh cinta. Selanjutnya, kita akan melalui permainan estafet kecil. Menguji keselarasan saudara kandung, hanya perlu menarik ban dari satu ujung rumput ke ujung rumput lainnya, saudara kandung bergantian bolak-balik. Yang pertama sampai finish dianggap menang. Perhatikan dua pertama, pemenang satu grup, ketiga keempat kecundang satu grup. Otomatis menjadi pasangan kencan malam ini. Sebenarnya kalian ingin kalah atau menang? Baiklah, siap-siap posisi. Mulai, semangat. Tidak boleh, harus biar Buminye dan Du King King sampai dulu. Adu meja. Buat masalah lagi ya. Kekinyalapas. Adik perempuan Buminye mengalami masalah. Sekarang digantikan oleh Gu 11 Jun. Gumingye si cebol. Gumingye si bodo. Nyindir siapa? Pergi sana. Keempat tidak apa-apa, kita pulang. Gu 11 Jun pertama menyelesaikan bolak-balik. Semangat. Permainan selesai, staf mengantar payung. Maka sekarang saya umumkan hasil pertandingan. Juara pertama babak ini adalah tim Ye terkenal. Yes. Kuat sekali, terlalu kasar, mana mungkin kelihatannya. Kecil tidak ada yang sayang, untuk bertahan hidup terpaksa jual tenaga. Tidak bisa menjadi gadis manis di matamu. Maka juara kedua adalah tamu grup keempat, sesuai aturan. Dua pertama otomatis membentuk kencan. Beberapa orang harus sadar diri. Bukan milik sendiri, jangan memaksakan diri. Kalau begitu kita tetap berkencan dengan orang lain saja. Nona 11 Jun, pria ini pengecut dan egois. Sama sekali tidak pantas, sepertinya kamu hanya bisa memilih saya. Siapa bilang hanya bisa pilih kamu? Hei, ini siaran langsung, mau apa kamu? Aku bisa menjadi doamu. Jalan si bocah ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kami peringkat ketiga. Juara kedua sudah menyerah seharusnya jatuh. Menjadi karena pertandingan tidak adil, grup kami 3 orang. Kalian berdua harus mengulang pertandingan. Ja, tersingkir, tersingkir. Tersingkir saja. Kakak keempat, kita harus menang dengan jujur. Meijia benar. Aku setuju untuk mengulang pertandingan. Baiklah, minoritas mengalah pada mayoritas, ayo ulang pertandingan. Silakan kedua saudara yang akan bertanding bersiap. Tunggu sebentar. Kamu tidak ikut lomba, ngapain di sini? Aku ingin lihat bagaimana kamu kali ini. Siap. Mulai. Ah, Semua karena kamu, sayang, jangan nakal. aduh. Selamat kepada Gutingye yang meraih juara pertama. Yunxia, kamu masih sakit? Belum berhasil, kita harus terus berusaha. Ayo sekarang. Juara pertama, pasangan Guminye. Dan juara kedua,
pasangan Gu Qingyan berhasil membentuk tim. Dua tim lainnya otomatis bergabung. Baik, sekarang silakan keempat tim masuk ke villa. Setelah makan malam, bebas beraktivitas. Ayo kita nonton karya film kamu bersama. Baiklah. Kakak King King, kamu juga ikut, ya? Ja. Wah. Kakak keempat, aktingnya luar biasa. Memang akting Gu Xiao sangat hebat. Menurutku, jurinya tidak punya selera. Benarkah? Kakak, apa maksudmu? Apakah kakak keempat aktingnya kurang bagus? Bukan kurang bagus, tapi sangat buruk. Kamu paham acting? Buruk di mana? Aku pernah nonton drama kamu. Kamu hanya bisa tampil keren di depan kamera. Tidak pernah menyampaikan perasaan karakter yang sebenarnya di depan kamera. Selamat malam, para tamu. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi kencan 1 lawan 1. Kami telah menyiapkan 2 ruangan di lantai atas, agar kalian bisa berkencan 1 lawan 1. Kita total ada 9 orang, mengapa hanya 2 ruangan? Pertanyaan bagus. Hari ini adalah kencan waktu terbatas. Berdasarkan hasil pertandingan siang hari, kita akan berkelompok. Setelah kelompok pemenang selesai berkencan, kelompok yang kalah akan berkencan. Bukan kami yang berkencan, kalian hanya menonton sepanjang waktu. Bukan itu. Kami sudah menyiapkan kamera di kamar untuk kalian. Semua staf akan ditarik keluar. Nanti, gunakan lampu malam kamar sebagai tanda. Lampu malam yang sama berarti satu grup. Semoga malam kalian menyenangkan. Kengkam berdua, ya? Oke, mesin dimatikan. Istirahat dulu 15 menit. 15 menit lagi permainan dimulai. Keempat, ayo kita istirahat dulu. Kamu duluan, aku mau sendirian dulu. Kamu cantik sekali. Minggir. Nona Gu, jangan dingin begitu dong. Ayo kita tambah. WeChat, lagian kameranya sudah mati. Dia suruh minggir, cepat minggir. Urusanmu apa? Sebulan lalu, kasus di gerbang selatan pasti ada hubungannya denganmu. Mau masuk lagi ya? Aduh, lapor ke pejabat tinggi. Pejabat tinggi minggir, aduh baiklah, langsung minggir. Aku lihat malam ini kamu belum makan. Bakso kuah kepiting, ham. Khusus buat aku? Siapa bilang buat kamu? King Tong juga belum makan. Kalau gitu aku nggak mau. Bukan khusus buatku, aku nggak perlu. Kasih aja ke King Kong. Aduh kamu. Apaan kamu? Mending mati kelaparan daripada terima AC sentral. Siapa yang kamu sebut AC sentral? Sudah, ini buat kamu, puas? Mau makan atau enggak, terserah. Sangat puas, bukan tidak cukup baik. Sangat buruk. Gu, sadarlah, bisakah kamu menjauh dari Gu? Gu 11 Jun ini benar-benar belum pernah main film. Evaluasi sampai titik ini. Tidak ada 10.000 menit di hati. Tapi adik yang Yu itu sebenarnya sedang memburu. Ini semua omong kosong. Apakah 11 Jun yang benar? Keluarga Mei, dia benar-benar. Aku sedang memikirkan apa? Keluarga Mei sangat memujaku, mana mungkin mau mencelakanku. Kamu benar-benar tidak mau menerima kenyataan? Kenyataan apa? Pergi sana, aku nggak mau bicara denganmu. Aku nggak mau. Hari ini aku harus mengajarimu apa itu acting. Obatnya sudah siap? Lama-lama kamu langsung menaburkannya di semangka. Nanti ada kencan berdua. Kamu tahan cermin ini. Kamu dan Guda Zhuang langsung menyerbu ke tempat untuk siaran langsung. Aku dan Chun Feng, kamu mainnya kejam banget. Kakak baikmu ini. Gu Mingyuan dan Jiang Ximen tergila-gila. Aku ingin mereka terbalik nasibnya. Baik.
mereka berdua tidak akan makan semangka yang kamu beri. Lalu bagaimana? Kesalahan yang pernah dilakukan akan terjadi di restoran. Ada apa dengan Sintong? Kamu makan semangka? Terima kasih. Kamu antar ke kakak 11 Jun dan kakak keempat. Aku juga mau antar ke kakak Jinian. Baiklah. Kencan grup pemenang dimulai. Kalian sekarang bisa bawa lampu malam ke lantai atas. Ada apa? Agak pusing. Kenapa aku agak pusing? Cepat selesaikan kencan dan tidur lebih awal. Ah, kakak Kinyan, tolong aku. Ada apa? Perutku sakit. Aku ke rumah sakit. Baik, sekarang aku antar kamu ke rumah sakit. Aku ikut denganmu. Aku tunggu dulu. Tidak baik, Bu Jia Shengmei ada masalah. Apa? Jangan berkelahi. Berani memukul kaki adikku, hati-hati aku bunuh kamu. Kalau terus berkelahi, bisa mati orang. Apa yang terjadi? Kok mereka berdua? Ini jurus rahasia keluarga Du. Diam-diam memberi obat ke Gumingye dan Gujin. Memanfaatkan gelapnya acara untuk memaksa mereka berdua. Untungnya mereka bertukar kamar, jadi terhindar dari bahaya. Apa? Aku tidak bersalah, aku hanya salah kamar. Adikmu juga tidak ada di kamar kan? Mengapa anak pemboros bisa masuk kamar? Kalau bukan karena aku dan adik bertukar kamar. Sekarang kami sudah jadi korbanmu. Ini semua salah paham. Salah paham. Kamera di kamar. Jelas merekam wajah kalian yang masuk dengan kasar. Aku sudah telepon polisi. Bicaralah dengan polisi. Tidak usah selidiki, itu dukungan kalian, kami yang lakukan. Iya, obatnya juga Gu Meijia yang berikan. Meijia, dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti kakak dan adikku sendiri? Apa untungnya bagiku? Kamu jelas-jelas tidak bilang begitu. Cepat bawa mereka pergi, mereka sengaja mengulur waktu. Kami tidak seperti ini. Kakak Kimpat, kamu akan percaya padaku, kan? Tentu saja aku percaya padamu. Kakak keempat, di mana 11 Jun? 11 Jun keracunan lebih parah dariku, sudah dibawa ke rumah sakit lebih awal. Dia menyuruhku menangani Duojia terlebih dahulu sebelum menemuinya. Sekarang juga pergi ke rumah sakit. Kabar terbaru, Wu Yaohong juga sedang menjalani detoksifikasi darurat. Berusaha melakukan kejahatan terhadap Gumingye dan adiknya dalam acara itu. Untungnya berhasil dihentikan tepat waktu, sekarang sudah ditangkap polisi. Menurut kabar, acara kakak adik jatuh cinta ini akan dihentikan sementara karena hal ini. Dapat semangka dari mana? Lumayan manis. Bukan aku yang ambil. Ini diberikan orang tua rumah. Kamu bilang apa? Ada apa? Jangan dimakan. Aku ini bintang besar, harus jaga penampilan. Ada apa? Ada yang mau celakakan aku? Kamu harus percaya padaku, tukar kamar denganku. Terpaksa laporkan ke polisi. Baik, aku percaya padamu. Selamat, tuan rumah berhasil menggagalkan rencana Du Qingqing. Tugas menyelamatkan Gumingye sudah setengah selesai. Sekarang waktunya mulai hujan. Kamu sudah merasa lebih baik? Mau tidak aku pindahkan kamu ke rumah sakit yang lebih bagus? Aku akan segera kirim orang, dokter terbaik sudah ada di sini. 11 Jun sudah lepas dari bahaya. Tinggal dirawat 2 hari lagi untuk observasi sebelum pulang. Untungnya dibawa ke rumah sakit tepat waktu, kalau tidak terbayangkan. Kakak kedua, tenang saja, lihat aku baik-baik saja kan?
Dia berhasil menghindar lagi. Oh ya, kakak kedua. Asal racunnya sudah kamu periksa. Ya itu yang aman. Semangka. Semangka itu Gumejia yang menyuruhku berikan pada kalian. Aku mana tahu semangka itu Du King yang memberikanku. Aku juga tidak tahu, lagi pula aku juga makan. Aku juga sakit perut. Kalau tidak percaya, tanya kakak Kinyan. Tapi dokter bilang kamu tidak apa-apa. Kalian sudah punya adik kandung, jadi tidak butuh aku lagi. Liza, Si Yun. Terima kasih untuk hari ini. Dan maafkan aku karena sebelumnya bersikap buruk padamu. Aku akan memperbaikinya. Liza. Tetap belum bisa menghancurkan pandangannya yang baik terhadap Gumejia. Benar-benar terima kasih banyak, Nona 11 Jun. Sudah memberitahu Ming Ye tepat waktu. Membuatnya meminta maaf kepada juri. Baru saja sutradara sudah mengirimkannya. Sebuah naskah untuk IP besar. Ini kan kabar baik, cepatlah pergi memberitahunya. Terima kasih banyak. selamat, tuan rumah. Misi menyelamatkan Gumingye telah selesai. Aku ingin istirahat. Baik, kami pergi dulu. Kamu kenapa belum pergi? Maafkan aku. Ini semua salahku, aku tidak bisa melindungimu. Waktu kejadian kamu juga tidak ada di sana, tidak perlu minta maaf. Ini sama sekali bukan salahmu. Maksudku dulu. Kalau dulu bukan karena aku, kamu tidak akan diculik. Dan hal seperti hari ini tidak akan terjadi. Apakah kamu? Maksudmu dulu aku diculik karena kamu? Tidak mungkin, waktu itu kamu masih sangat kecil. Aku ingat malam itu. Kita merayakan ulang tahunmu di villa keluargaku. Aku karena iseng membawamu keluar halaman. Jauh dari pengawasan orang dewasa. Seharusnya aku terus menemanimu. Tapi apa? Waktu itu aku terlalu kecil. Aku tergiur kue lapis bulio. Sekonyong-konyong pergi ke dapur. Meninggalkanmu sendirian di tempat itu. Apa mungkin? Rahasia yang kusimpan begitu lama. Sekarang akhirnya kuungkapkan, terserah kamu mau menghukumku seperti apa. Membunuhmu lebih baik. Kamu jadi budakku seumur hidup saja. Kalau begitu, Ratu, apa yang kamu inginkan? Aku ingin minum yang vegan lu dari toko yang paling sulit dibeli. Dan juga bakpao isi kepiting dari toko di persimpangan yang antriannya panjang. Dan kue beruang yang baru dipanggang, dan juga... Baiklah, aku akan segera pergi membelikannya. Tunggu ya. Hei sistem, tugasku sudah selesai. Poin prestasi sudah masuk belum? Ya tuan rumah, Anda sudah mendapatkan poin prestasi yang cukup. Bisa menyelidiki kebenaran penculikan waktu itu. Aku sudah dapat petunjuk tentang kebenaran tahun lalu. Sekarang ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Apa hal pentingnya? Gumejia menjatuhkan kakak pertama dan ketiga. Semua tugas kakak keempat gagal. Apa hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang? Menyerang kakak kedua tanpa alasan. Benar. Aku harus waspada terhadap sistem, cepat buka toko item. Aku ingin lihat item apa lagi yang bisa digunakan. Buang situ King Tian yang tidak berguna ini, agar dia tidak melaporkanku lagi. Tenang, kakak beradik itu tidak akan berani bicara sepatah kata pun. Kakak kedua, kamu membuatku kaget. Aku sedang mencarimu. Tadi kamu telepon siapa? Aku telepon detektif swasta, kalian semua sudah tidak mau aku lagi. Aku akan mencari orang tua kandungku. Omong kosong, kapan kakak kedua bilang tidak mau kamu? Dengar-dengar kamu sakit perut karena makan sesuatu. Nanti kakak kedua periksa kamu. Aku tahu kakak kedua yang paling baik padaku. Harus cepat-cepat menghancurkan aura Guming Li. Ngomong-ngomong kakak kedua, akhir-akhir ini sibuk apa? Tidak pulang ke rumah. Sedang sibuk mempersiapkan operasi untuk Pak Deng. Pak Deng, yang dengan sekali injak bisa membuat goblin gemetar itu? Ya, dia orang penting itu. Jika operasi untuk orang penting itu gagal, apa yang akan terjadi? Aku bisa bukakan kamar untukmu. Kenapa harus istirahat di sini? Tidak nyaman kan? Aku tidak sakit, buat apa boros-boros seperti ini? Kakak kedua, operasi Pak Deng sulit ya? Bahkan dokter hebat sepertimu harus sangat berhati-hati dan persiapan. Operasi ini memang sulit, butuh kombinasi pengobatan timur dan barat. Di seluruh Tiongkok, hanya kakak kedua kamu sendiri yang bisa. Oh iya, mau kutunjukkan sesuatu yang tidak bisa.
untuk menyiapkan set jarum ini. Aku menghabiskan waktu sebulan penuh. Hah? Kenapa 2 jarum ini warnanya emas? Ini 2 jarum paling penting menentukan biaya operasi. Kapan operasinya? Operasinya besok jam 10 pagi, waktunya sudah tidak sore lagi. Kamu istirahatlah lebih awal. Sampai jumpa, Kak. Ya, istirahat yang baik. Hei, besok jam 10 pagi, suruh semua media datang untuk wawancara. Laporkan tentang operasi Pak Deng di departemen. Tunggu saja sampai tubuhnya hancur. Kakak kedua yang baikku. Halo, saya Dr. Gu. Ini kantung jarum untuk operasi besok. Oh, terima kasih. Tolong buang sampainya. Banyak menyengat. Oh, baiklah. Suster. Kakakku ada di kantor? Oh, Dokter Guo tidak ada di kantor. Dia baru saja pergi ke bangsal untuk memeriksa. Bangsal pasien. Terima kasih. Sama-sama. Sudahlah, cari kakak besok saja. Dokter, apakah Anda yakin dengan operasi ini? Dokter Gu, apa yang ingin Anda katakan tentang operasi ini? Apa yang terjadi dengan para wartawan ini? Tidak tahu. Sepertinya mereka datang untuk melaporkan kesuksesan operasi Anda. Saya tidak butuh, Tuan Gu. Nyawa ayah saya ada di tangan Anda. Penuh perasaan dan perhatian, keluarga Deng bicara dengan nada tersirat. Operasi hari ini tidak boleh gagal. Mengerti? Halo, operasi kali ini terbuka untuk keluarga. Anda bisa melihat semua yang terjadi di ruang operasi melalui jendela observasi. Silakan lewat sini. Apa yang terjadi? Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Sepertinya terjadi pendarahan hebat. Pendarahan hebat? Bagaimana bisa? Gu Mingli, apa yang kamu lakukan? Mau membunuh ayahku, mereka? Kalian tidak boleh masuk. Minta nyawa Gu Mingli. Mingger. Jangan bergerak. Siapa kamu? Aku adik kandung Gu Mingli. Pak Deng sedang dalam tahap kritis operasi, kalian masuk sembarangan. Hanya akan membunuh ayahmu. Kakak. Kakak kedua tidak tahu cara mengoperasikannya, membuat Pak Deng mengalami pendarahan hebat. Jika operasi dilanjutkan, ini bisa lebih berbahaya. Benar, jangan biarkan ayah dibunuh oleh Gu Mingli. Ayo, tunggu sebentar. Aku jamin dengan seluruh cerita ini, operasi harus dilanjutkan. Pak Deng, jika kalian masuk sembarangan, Pak Deng mengalami apapun, kalian yang bertanggung jawab. Baik, aku tidak masuk. Tapi jika ayah ada apa-apa, aku akan menghancurkan seluruh ceritamu. Bodoh, kamu belum tahu kalau Gu Mingli sudah hancur. Gu Sijun, kamu sendiri yang menghancurkan seluruh keluarga Du. Bukan salahku. Dokter Gu, surat dari rumah datang. Cepat katakan, apa yang terjadi dengan ayah? Dokter Gu, apakah Anda membunuh pasien? Dokter Gu, tolong tanggapi kecelakaan operasi ini dengan jelas. Wah, baik. Berbicara terbata-bata, apakah kamu sudah membunuh ayah? Aku akan mengambil nyawamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Adik perempuan kamu sendiri baru saja bilang. Kalau ayah ada apa-apa, seluruh keluarga istana akan ikut mati. Eo, serang. Lihat siapa yang berani. Ayah, kamu baik-baik saja? Dokter Gu berhasil menyembuhkanmu. Tentu saja aku baik-baik saja, tapi tadi selama operasi memang ada sedikit kejadian. Tapi secara keseluruhan, operasi ini sangat sukses. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Dokter Gu. Dokter Gu, tadi aku terlalu gegabah, sungguh minta maaf. Pukul atau marah, aku terima semua. Terima kasih telah menyelamatkan ayahku, tidak perlu seperti ini. Ini semua adalah tugasku. Lihat, ini baru dokter sejati, cepat laporkan. Dokter Gu,
Dokter Gu, tidak perlu, terima kasih untuk ayahmu. Kebetulan kamu bawa dia istirahat, ya baik, peluk. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin operasi berhasil? Aku jelas-jelas mematahkan 2 jarum emas. Benar kan? Apa yang kamu omongkan? Tunggu sebentar, ini barang kakakku. Ya, ini jarum perak Dokter Kuo untuk operasi besok. Aku akan mensterilkannya sekarang. Boleh aku lihat? Baik, ini. Aduh, bagaimana bisa 2 jarum emas yang paling penting hilang? Itu yang itu? Ini bagaimana bisa jadi seperti ini? Besok sudah operasi. Bagaimana ini? Serahkan padaku untuk mengambilnya. Ah, Bericamp d'accu, Bekla. Sistem. Tukar item pemulihan. Pulihkan jarum emas. Orang lemah tidak tahu kecuali dia sendiri yang melakukannya. Kantor kakak kedua penuh dengan kamera pengawas. Omong kosong, aku sudah memeriksa. Kamu mengakui ini perbuatanmu sendiri, kan? Kamu tidak punya bukti. Bagaimana mungkin aku tidak punya bukti? Kamu yang mengatakannya sendiri. Kakak kedua, kamu dengarkan? Weijia, Kakak kedua. Kakak kedua, kakak kedua. Aku salah, sungguh salah. Aku mohon maafkan aku, kakak kedua, kakak kedua. Apa salahku? kenapa kamu melakukan ini? Kakak kedua, kamu tidak bersalah padaku. Ya, aku punya masalah dengan anak Pak Deng, aku sedang tidak waras. Maaf, kakak Kai. Kamu punya masalah dengan Pak Deng atau dengan kakak kedua? Tentu saja Pak Deng. Kakak kedua, sebelum operasi, aku ingin mengingatkanmu. Tapi aku sudah tidak sempat, kakak kedua. Aku salah, maafkan aku mohon maafkan aku. Kakak kedua, kamu pulang dan introspeksi diri, merenung di rumah. Baik, aku pulang, aku pasti akan merenung di rumah. Cepat bangun, di depan umum seperti ini tidak pantas. Baik, aku akan pulang sekarang. Kakak, kamu begitu mudah memaafkannya? Bagaimanapun juga dia adik kita, beri dia kesempatan lagi. Kamu juga istirahat lebih awal. Saudara-saudara Gu terlalu baik pada keluarga Gu Bei. Mereka lagi-lagi terpengaruh oleh kata-kata keluarga Gu Bei. Kapan tugasku bisa selesai? Tidak bisa. Harus cari cara untuk menghancurkan Yu Jing. 11 Jun, lihat. Kemarin kamu minta aku selidiki keluarga Tahayul, sudah ada hasilnya. Karena itu, aku akan cari cara. Diam, 2 hari lagi ulang tahunmu yang ke-20, mau merayakannya bagaimana? Aku sudah besar, ngapain merayakan ulang tahun? Tentu harus merayakan, tidak peduli seberapa besar, kamu tetap adik kami. Legipula. Ini ulang tahun pertamamu setelah kembali ke keluarga Gu. Nanti, kakak ketiga akan mendesain gaun paling cantik untukmu. Aku sudah minta cuti dari kru. Di hari ulang tahunmu, sepanjang hari kamu adalah putri kecil kami. Bagaimana kalau begini? Kita adakan pesta ulang tahun besar untuk 11 Jun. Bagaimana? Bagus, aku setuju sekali. Nanti, aku akan membuat 11 Jun menjadi yang tercantik di dunia. Bagaimana menurutmu? Aku ikut apa kata kakak-kakak. Sedikit tidak enak badan. Meja, dia kenapa? Mungkin sedang tidak mood. Ah, sudahlah, perang dingin. Sudah saatnya begini, kamu masih tidak khawatir? Dulu Master itu bilang, asalkan Gu 11 Jun kembali ke keluarga Gu dan melewati usia 24 tahun. Kontraknya dengan keluarga Gu tidak bisa diganggu lagi.
Tidak boleh, dia tidak boleh hidup sampai 24 tahun. Tenang, aku sudah mulai bertindak. Cepat, dia akan ulang tahun beberapa hari lagi. Dia harus mati besok. Kami pergi kerja dulu, kamu istirahat yang baik di rumah. Kalian hati-hati di jalan ya, pelan-pelan. Nona, ada yang mengirim hadiah. Terima kasih. Tak kusangka yang menculikku adalah dia. Nona, coba cicipi kue yang kubuat. Baik. Terima kasih, Bu Liu. Aku ingat tahun aku diculik. Tepat di hari ulang tahunku. Sepertinya kamu juga membuat kue lapis seperti ini untuk Qingyan. Oh, Tuan Injanja. Paling suka kue buatanku. Direktur Yinggu Qingyan sudah merusak kamera di halaman sebelumnya. Makanya penculik bisa dengan mudah menculikku. Rencana penculikanmu ini benar-benar sempurna. Wah, Nona, jangan asal bicara. Mana mungkin aku menculikmu? Kamu ingin membuka jalan untuk keluargaanmu, untuk kedua putrimu. Kamu menyuruh putrimu Anmesin mencuri semua yang menjadi milikku, mengambil semua uang keluargaku, agar keluargaanmu bisa sukses. Dan kamu bisa berubah dari orang biasa menjadi nyonya kaya. Benar, kan? Rupanya kamu sudah tahu semuanya. Tapi, hahaha. Sudah terlambat. Memberiku racun. Tak kusangka kamu sebodoh ini. Atau mungkin ibu yang lebih hebat. Bisa bersembunyi selama bertahun-tahun. Tentu saja untuk menyingkirkan pasanganku. Dan membawamu masuk ke keluargaku dengan lancar. Aku tidak akan membuka identitasku sebelum benar-benar menguasai keluargaku. Benar, kamu membunuh orang tuaku? Tapi tenang saja. Mereka mati dengan sangat menyakitkan, hahaha. Aku akan membunuhmu. Aku akan. Kurasa kamu tidak akan punya kesempatan itu. Dulu saat menculikmu ada sedikit kesalahan, tidak berhasil membunuhmu. Tapi hari ini aku tidak akan melewatkanmu. Kalau aku mati, kakak-kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Makanya Bu Liu akan pura-pura mati. Nanti akan kukatakan pada mereka. Melihatmu dibunuh, demi membalas dendam, aku mengejarnya dan terjatuh sampai mati. Hahaha, dengan kakak-kakakmu yang bodoh itu. Kamu pikir mereka akan terus menyelidiki? Nanti karena aku membalas dendam untukmu, mereka akan lebih baik padaku. Dan memberikan semua kasih sayang yang seharusnya untukmu padaku. Nanti, semua kontrak keluargaku akan menjadi milikku. Hah! Kamu bagaimana sih? Benar-benar pikir aku akan makan makananmu? Ayo, pergi bersama. Ternyata tragedi keluarga kita semua disebabkan oleh kalian. Kamu membunuh orang tuaku. Anakku, adik perempuanku. Aku akan mengirim kalian ke neraka. Kakak Kimpat, dengarkan penjelasanku. Siapa yang kau sebut kakak keempat? Aku benar-benar menyesal. Bisa-bisanya mengabaikan adik kandung sendiri. Memberikan semua kasih sayang kepada musuh seperti kamu. Aku tahu salah, aku mohon, lihatlah usahaku selama ini. Tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Diam, kau masih berani merengek di sini? Polisi akan segera datang. Aku akan menuntut balas darah dengan darah. Mulai sekarang, keluargaan akan benar-benar lenyap.
kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Kakak keempat. Adik perempuan, benar-benar minta maaf. Aku terlalu brengsek. Pukul aku saja. Ngapain sih? Memukulku ngapain sih? Brengsek. Brengsek. Pukul aku saja. Ngapain sih? Kau memukulku? Ngapain sih? Aku yang bodoh, seharusnya aku sudah menyadarinya sejak di rumah sakit. Tidak akan membuatmu terjebak dalam bahaya seperti ini. Dulu kakak ketiga salah, kakak ketiga terlalu sedikit memperhatikanmu. Ini semua salah kakak pertama. Tidak segera menyadari, membuatmu menderita. Sudah berlalu, sudah berlalu. Kita harus mengerti. Kita akan mengadakan pesta ulang tahun paling megah. Mengundang semua orang penting di ibu kota untuk merayakan untukmu. Benar. Undangan nona besar keluarga Gu ini tidak mudah didapat. Bagus. Katanya saudara-saudara keluargaku mengundang semua orang penting di kota untuk merayakan ulang tahun nona besarku. Nona besarku ini hidup terlantar selama bertahun-tahun. Akhirnya pahit berubah manis. Bagus. Siu-siu datang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Shi Jun. Aku kembali lagi. Dibandingkan tempat lama Beijing, rebah saja tengah malam. Aduh. Sudah cantik kan? Bukan Gu Yinghou. Kamu tadi kan sudah tiarap? Terlempar ke masa lalu? Sekarang lagi tren wanita kuat. Takdir wanita ditentukan sendiri oleh wanita. Naskahmu sudah ketinggalan zaman. Baiklah, dengar lagi.